Beastmaster, bab 155 sampai dengan 156. Bab 155 aku juga bisa. Tidak. Itu hanya ilusi bahwa Profesor Qiao Bai terlalu maju. Su Zhenming berkata dengan tegas, sebelum Anda datang, Presiden Sui Qing berpesan kepada kami untuk tidak mengganggu Anda kecuali diperlukan, agar tidak memengaruhi arah penelitian Anda, dan kami tidak diizinkan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu kepada Anda. Kamu, Su Zhenming mengalihkan pandangannya kembali ke Muller. Tunggu sampai mati. Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada Presiden saat aku kembali. Hei. Tidak, Muller Kang ingin memohon ampun, Profesor Qiao Bai tidak setuju. Sebenarnya, itu bukan hal yang mustahil, kata Qiao Bai tiba-tiba. Mueller, itu adalah perasaan yang mendebarkan hati. Ada juga perasaan bahwa saya akan dipukuli. Muller berkedip ke arah Qiao Bai, ingin berbicara tetapi tidak berani, takut dia akan dipukuli secara tidak sengaja. Paman Su Zhenming memutar matanya ke arahnya. Dulu kau begitu kuat, kenapa sekarang kau bodoh? Kau bahkan tidak bisa bicara sepatah kata pun. Aku tidak bermaksud, aku hanya mengatakannya dengan santai, bercanda. Siapa sangka? Muller menggerutu lama, wajahnya penuh keterkejutan dan kebingungan. Tidak, bukankah ada kalanya orang lain tidak menutup mulutnya dengan kenop pintu? Hanya bercanda dan mengucapkan beberapa patah kata, Mueller secara alami membiarkan otaknya menjadi liar dan mengatakan apapun tanpa takut dipukuli. Tetapi ketika Qiao Bai setuju, Mueller memandang dengan sedih ke arah Qiao Bai, Su Zhenming, dan Su Fang di sampingnya. Tetapi saya juga takut jika Presiden mengetahuinya. Pengecut, Su Zhenming menatap Mueller dengan jijik, lalu berbalik menatap Qiao Bai. Profesor Qiao Bai, orang ini memang seperti itu. Kau benar-benar tidak perlu memasukkan kata-katanya ke dalam hati. Kita akan memberinya pelajaran nanti. Kamu tidak harus setuju hanya karena kamu merasa malu. Hal semacam ini tetap perlu. Tidak, Qiao Bai menyela Su Zhenming sebelum ia selesai bicara. Ia tampak santai, seolah-olah ia tidak menganggap serius masalah ini. Kita akan berada di laut untuk waktu yang lama. Jika kita tidak bertemu makhluk luar biasa di perjalanan, aku harus mencari kegiatan lain untuk mengisi waktu. Saat mempelajari jalur evolusi hewan peliharaan baru, ini bisa dianggap sebagai cara untuk menghabiskan waktu. Qiao Bai berkata dengan santai. Su Fang dan Su Zhenming merasa rumit tak terlukiskan. Kedengarannya ada yang tidak beres, bukan? Orang baik manakah yang menghilangkan kebosanan dengan mempelajari evolusi hewan peliharaan? Oh, Profesor Qiao Bai. Tiba-tiba saya merasa bisa memahaminya. Su Fang dan Su Zhenming keduanya tampak tercekat oleh kata-kata Qiao Bai. Melihat bahwa Qiao Bai benar-benar tidak menganggap masalah ini sulit, mereka pun merasa gembira. Ini adalah rute evolusi baru untuk hewan peliharaan. Siapa yang tidak gembira? Bagaimanapun, mereka tidak bisa tenang sama sekali. Profesor Qiao Bai, makhluk luar biasa macam apa yang ingin Anda pelajari? Su Fang melangkah maju dengan tegas dan melambaikan tangannya. Terlepas dari apakah mereka memilikinya atau tidak, selama Qiao Bai mau mempelajarinya, mereka akan mendapatkannya untuknya. Ngomong-ngomong, Anda juga bisa tertular sendiri. Paman, keluarkan makhluk luar biasamu untuk kulihat. Qiao Bai menatap Su Zhenming. Meski begitu, Qiao Bai masih berencana untuk memilih hewan peliharaan yang cocok dengan atribut air dari antara hewan peliharaan milik ketiga orang tersebut. Keluarkan suatu keterampilan. Perkaya panel dan pustaka keterampilan Anda sendiri. Oke. Su Zhenming melepaskan semua hewan peliharaannya tanpa berkata sepatah kata pun. Sebagai Beastmaster tingkat ketiga, Su Zhenming memiliki total 5 hewan peliharaan, yang terendah adalah hewan peliharaan tingkat ke-6, 3 hewan peliharaan tingkat ke-5, dan 1 hewan peliharaan tingkat ke-4. Namun, di antara 5 hewan peliharaan Su Zhenming, kecuali siren laut barat terkuat tingkat ke-6, 4 hewan peliharaan lainnya semuanya tingkat ke-5,
yaitu bebek Mandarin es dan hiu air tingkat kelima tingkat lanjut, ular perak giok tingkat menengah tingkat kelima, dan ikan bersisik berwarna tingkat rendah tingkat kelima. Qiao Bai menyentuh dagunya. Ada banyak kesamaan pada hewan peliharaan ketiga orang tersebut, terutama ikan kroker yang berwarna-warni. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, ini adalah hal yang sangat normal. Kota Lingbo terletak di dekat laut dalam kristal biru. Sumber hewan peliharaan terbesar bagi para Beastmaster kota bukanlah hutan terlarang, melainkan laut dalam kristal biru. Bahkan hewan peliharaan yang dijual di rumah-rumah penangkaran di kota Lingbo sebagian besar adalah hewan peliharaan yang hidup di air. Di antara mereka, ikan bersisik berwarna-warni dan ular perak giok merupakan spesies yang paling umum. Yang berikutnya adalah angsa laut, bebek Mandarin es dan yang lainnya dengan potensi lebih tinggi. Qiao Bai sudah punya ide dalam pikirannya. Qiao Bai, kalau begitu, mari kita pilih ikan unicorn yang berwarna-warni. Mata Su Fang dan Su Zengming berbinar. Ikan kerapu warna-warni, ya. Mereka semua memiliki buaya berwarna-warni. Jika Profesor Qiao Bai membutuhkan kerja sama seorang Beastmaster, mereka adalah pilihan terbaik. Mueller di samping. Tunggu. Mueller segera mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Ia mengulurkan tangannya dengan raut wajah ragu, memutar pergelangan tangannya, dan mengarahkan jari telunjuknya ke hidungnya. Bagaimana denganku? Profesor Qiao Bai, ini bukan hukuman untukku, kan? Mueller menjerit kesakitan. Qiao Bai, tidak juga. Qiao Bai menatap Mueller dengan tulus, mengedipkan mata, lalu berkata, kau percaya? Mueller. Kedua pria itu saling memandang, dan Mueller meneteskan air mata kesedihan. Tidak ingin bicara. Jangan berani mengeluh. Sekarang dia hanya ingin menangis sendirian dalam diam. Qiao Bai mengepalkan tinjunya dan menempelkannya ke bibir. Ikan sisik warna-warni memang yang paling praktis. Sedangkan untuk hewan peliharaan lainnya, Qiao Bai, yang sedang mengaktifkan keterampilan bawaannya, melirik hewan peliharaan lainnya. Makhluk seperti siren laut barat dan bebek Mandarin es juga memiliki rute evolusi baru, dan kekuatan mereka setelah evolusi cukup dahsyat. Tetapi, prosesnya rumit dan membosankan. Tidak cocok bagi Qiao Bai untuk digunakan sebagai penelitian kecil untuk menghabiskan waktu dan mempelajari beberapa keterampilan pada saat yang bersamaan. Anda harus memilih yang paling nyaman. Ikan kroker yang berwarna-warni adalah yang paling nyaman. Selain itu, Su Fang dan Su Zengming sama-sama tertular ikan unicorn warna-warni. Faktanya, Mueller juga tertular ikan unicorn warna-warni, tetapi ikan unicorn warna-warni miliknya telah berevolusi menjadi ikan berwarna-warni terlebih dahulu. Qiao Bai, dosa. Saya harus katakan, dia telah memilih makhluk luar biasa yang paling cocok saat ini. Su Fang dan Su Zengming memahami prinsip ini, dan Mueller juga memahami prinsip ini. Mueller hanya sedikit saja, sebenarnya. Mueller merasa malu untuk mengeluh kepada Qiao Bai. Dia mengalihkan pandangannya ke Su Fang dan Su Zengming. Kalian berdua kejam sekali. Kalian harus membelaku saat kembali. Kalau tidak, kalian akan mengecewakanku, tahu? Wow. Aku juga ingin membantu Profesor Qiao Bai. Aku juga ingin memberikan hewan peliharaanku kepada Profesor Qiao Bai. Ikan warna-warni, kenapa kau tak sebut dirimu ikan warna-warni? Meski kau bukan ikan warna-warni. Su Fang dan Su Zengming tak tahan lagi. Mereka memutar mata ke arah Mueller bersamaan dan berkata, diam. Mueller, bu. Su Fang dan Su Zengming. Meski merasa tidak berdaya, saya harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Mueller memang masuk akal. Kali ini hanya sedikit saja. Baiklah, kami berdua akan berbicara baik tentangmu, kata Su Fang tanpa ekspresi. Su Zengming pun berkata dengan tegas, tapi apakah Presiden mempercayai kita atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Qiao Bai tidak memperdulikan suara gaduh yang datang dari ketiga orang itu.
Dia memandangi ikan unicorn yang berwarna-warni itu sambil mengelus dagunya dengan ekspresi penuh ketertarikan. Saya sangat tertarik. Saya tidak memperhatikannya dengan seksama sebelumnya. Baru saja, ketika Qiaobai benar-benar membuka keterampilan bakatnya dan memperhatikan makhluk luar biasa ini dengan saksama, dia menemukan sesuatu yang menarik. Metode evolusi ini benar-benar unik dan dirancang khusus untuk ikan bersisik berwarna-warni. Meskipun ini adalah metode evolusi baru, namun di antara begitu banyak makhluk luar biasa di dunia, jika Anda menghitungnya dengan cermat, mungkin hanya ikan unicorn berwarna-warni yang dapat menggunakannya. Profesor Qiaobai. Setelah ketiga orang di sana selesai berdebat, mereka melihat Qiaobai menyentuh dagunya dan berpikir keras, seakan-akan dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Lihat kiri dan kanan. Ketiga orang itu masih sedikit khawatir dan memanggil nama Qiaobai dengan suara pelan. Qiaobai kembali sadar dan bangun. Profesor Qiaobai, apa yang terjadi padamu barusan? Su Fang mengelilingi Qiaobai dengan cemas, seperti anak anjing yang mengejar ekornya sendiri. Antusias dan lincah, ekspresinya penuh kekhawatiran terhadap Qiaobai. Batuk-batuk. Qiaobai membuang idenya yang agak tidak dapat diandalkan dan berkata, aku punya beberapa ide tentang metode evolusi baru ikan unicorn yang berwarna-warni. Su Fang dan Su Zengming. Mueller. Ketiganya menatap Qiaobai secara bersamaan, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Tidak, apa yang baru saja mereka dengar. Profesor Qiaobai berkata, Profesor Qiaobai, apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah mempertimbangkan rute evolusi baru untuk ikan unicorn berwarna? Mueller bertanya dengan hati-hati. Jika memang begitu, tidaklah tidak masuk akal. Meski tidak bisa dipastikan seberapa cepat dan cerdas otak Profesor Beastmaster, namun otaknya pasti lebih baik daripada otak para Beastmaster yang bertarung dan berlarian setiap hari. Wajar jika mendapat ide baru hanya dalam hitungan menit. Apakah hal itu dapat dicapai tergantung pada upaya dan penelitian selanjutnya? Tidak, aku punya arahan khusus. Kalau tidak ada yang salah, tingkat keberhasilannya seharusnya sekitar 80%, kan? Qiaobai memikirkannya dan memutuskan untuk tidak menggunakan angka pasti 100%, ataupun angka yang setara yaitu 95% atau 90%, tetapi malah menurunkannya menjadi 80%. Menurut Qiaobai, ini sudah merupakan angka yang sangat konservatif. Namun di telinga Mueller, Su Fang dan Su Zengming, itu sama sekali berbeda. Di antara ketiganya, Su Fang adalah yang termuda. Namun, semuda apapun usianya, Su Fang juga merupakan mahasiswa berprestasi di Universitas Suili. Ia akan lulus pada paruh kedua tahun ini dan telah menyelesaikan semua mata kuliah dasar tentang makhluk luar biasa dengan nilai kelulusan yang memuaskan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Ketika Profesor Pet Beast meneliti topik penelitian makhluk luar biasa yang baru, tingkat keberhasilan sebesar 40% dianggap tinggi, dan 60% hampir pasti. 80%. Apa bedanya dengan berada di ambang kesuksesan? Hanya saja kehilangan sentuhan akhir. Su Fang menatap Qiaobai dengan ekspresi ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Yang dilihatnya adalah Qiaobai sudah terbiasa dan tidak menganggap kata-katanya mengejutkan. Su Fang, sudahlah, tak ada kata lagi. Asalkan Profesor Qiaobai bahagia. Mereka hanya harus patuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Su Zengming terbatuk 2 kali dan bertanya dengan lembut. Siapa peduli? 80% juga baik-baik saja. 60% juga baik-baik saja. Dia percaya pada kemampuan Profesor Qiaobai, seorang jenius muda. Otak apa yang Anda butuhkan? Mengejutkan. Patuh saja. Qiaobai, enggak juga. Otak, ya, kamu tetap butuh sedikit kepekaan estetika. Estetika. Qiaobai mengucapkan 2 kata. Lalu saya berhasil memanen 3 wajah penuh ekspresi bingung. Qiaobai melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Kita punya banyak waktu untuk perjalanan melaut ini. Kalau semuanya lancar,
mungkin kedua ikan unicorn warna-warni kalian bisa berevolusi. Mendengar ini, Su Fang dan Su Zengming keduanya tampak bersemangat untuk bergerak. Hai, alangkah hebatnya jika itu yang terjadi. Alam, mereka juga tahu bahwa ini semua berkat Qiao Bai, jadi mereka harus menjaga Profesor Qiao Bai dengan baik dalam perjalanan ini, tidak akan ada masalah sama sekali. Muller sekali lagi dikeluarkan dari tim sementara ini dan merasa sangat kecewa. Berpikir kembali betapa bahagianya dia di masa lalu karena ikan berwarna-warni itu berevolusi menjadi ikan tutul, ketika dia mendengar bahwa Qiao Bai mungkin telah meneliti rute evolusi baru untuk ikan berwarna-warni itu. Muller merasa sangat sedih dan ingin makan lemon. Tidak asam, tidak asam. Setelah melepaskan ikan krokernya sendiri, Mueller mengelus lembut kepala ikan itu, seolah berkata kepada ikan itu, atau mungkin kepada dirinya sendiri, berevolusilah lebih awal dan nikmatilah lebih awal. Puaslah dengan apa yang kamu miliki. Mungkin rute evolusi baru ini memiliki kekuatan yang sama dengan ikan kroker. Setelah menghibur dirinya sendiri dengan beberapa kata, Mueller merasa rileks dan bergabung dengan kelas kecil Qiao Bai dengan sangat baik. Kapal pesiar itu telah diluncurkan. Meskipun tetapi, sebagai moda transportasi berteknologi tinggi, kapal pesiar memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan aspek lainnya. Selain itu, Qiao Bai perlu memeriksa kondisi terkini makhluk-makhluk luar biasa lainnya di rute tersebut, sehingga prosesnya pasti akan agak panjang. Waktu tengah diserahkan kepada Su Fang dan Su Zengming. Setelah mendengar permintaan Qiao Bai, mereka berdua hampir dalam bentuk tanda tanya. Dengan kata lain, mereka belum pernah mendengar permintaan yang begitu keterlaluan sebelumnya. Namun Qiao Bai tampak sangat serius, tidak bercanda sama sekali, jadi mereka tidak berani mempertanyakan atau membantahnya. Setelah memikirkan apakah Qiao Bai telah bertanya kepada mereka, dia ingin mendengar prinsipnya terlebih dahulu atau langsung ke prosesnya. Jelas sekali. Kedua orang itu dengan suara bulat memilih yang terakhir. Sekarang, menyesali. Saya sangat menyesalinya. Apa salahnya duduk dan mendengarkan selama beberapa menit lagi? Setidaknya tidak seperti sekarang, di mana aku menjadi bingung dan kehilangan arah serta tidak dapat bertanya apapun, dan hanya dapat melakukan apa yang dikatakan. Hehehe, Muller, satu-satunya yang tidak perlu melakukan apapun, menghampiri Qiao Bai yang sedang menggendong Xiao Wu dan Mao Mao Chong sambil mengelus kucing dan burung itu. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Profesor Qiao Bai, mengapa Anda meminta mereka mencarikan hiasan yang memuaskan ikan sisik warna-warni? Ya, Mueller juga merasa bahwa permintaan Qiao Bai keterlaluan, sangat keterlaluan, begitu keterlaluan hingga berada di luar pemahamannya. Apa yang diminta Qiao Bai agar dilakukan kedua orang itu? Temukan bahan, buatlah aksesoris yang akan menyenangkan ikan sisik warna-warni. Hiasan kepala, liontin, menghias, ornamen apapun bisa digunakan, asalkan dapat dikenakan di tubuh linyu warna-warni, dan masing-masing harus memuaskan linyu warna-warni. Jumlah ornamen tidak boleh kurang dari 5, semakin banyak semakin baik. Setelah mendengar permintaan ini, ketiga orang itu menjadi bingung. Tidak bisa mengerti. Jika dia termasuk di antara mereka yang mengambil tindakan, Mueller pasti akan membanting meja dan bertanya. Namun, Su Fang dan Su Zengming adalah tipe orang yang melakukan sesuatu dengan jujur. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Qiao Bai, mereka tetap melakukannya. Mereka percaya bahwa Qiao Bai tidak akan pernah mempermainkan mereka tanpa alasan. Kalau begitu, lakukanlah. Setelah selesai, Anda akan tahu apa gunanya melakukan hal-hal ini. Mueller, dua orang lainnya sangat jujur, yang membuatnya tampak lebih memberontak. Baunya seperti serangan jantung. Qiao Bai melirik Mueller, tetapi tidak terlalu peduli dengan pertanyaan Mueller. Ia terus menyentuh Xiao Wu dan Mao Mao Chong. Kedua anak kecil itu baik-baik saja saat pertama kali naik ke perahu. Setelah berlayar beberapa saat, kedua anak kecil itu mulai merasa mabuk laut.
Qiaobai hanya bisa mengusap-usap mereka agar mereka merasa sedikit lebih nyaman. Kedua anak kecil itu berbaring dalam pelukan Qiaobai sambil merengek-rengek, seolah-olah mereka tidak ingin dipisahkan dari Qiaobai. Qiaobai merasa tak berdaya namun juga sedikit geli. Ini tidak sulit dijelaskan. Tangan Qiaobai bergerak, menjelaskan kepada Mueller dengan kata-kata sederhana namun jelas. Selalu ada pepatah yang mengatakan bahwa ikan kroker berwarna menyukai orang yang tampan, dan ikan kroker juga merupakan ikan tercantik di kelompoknya. Yang pertama agak kontroversial. Lagi pula, setiap ikan kroker punya estetika yang berbeda, sama seperti manusia, dengan 1000 estetika yang berbeda. Benar sekali. Mueller mencari-cari dan secara ajaib menemukan sepotong dek, lalu menemukan bubuk kakao dan segudang camilan di bawahnya. Di bawah tatapan bingung dan terkejut Qiaobai, Mueller masuk ke dalam kapal pesiar untuk mengambil beberapa gelas sekali pakai dan air panas, membuat beberapa cangkir coklat panas, lalu menyerahkannya kepada Qiaobai, berikan sedikit pada kedua anak kecil itu. Ini tidak akan banyak berpengaruh, terutama untuk kenyamanan psikologis. Rasanya enak ketika sesuatu yang panas masuk ke perutmu. Qiaobai, itu masuk akal. Sambil menikmati coklat panas yang mengepul, panasnya segera menghilang diterpa angin laut yang kencang. Qiaobai menyuapkannya satu suap demi satu kepada Xiao Wu dan Mao Mao Chong. Kedua lelaki kecil yang mabuk laut itu tidak peduli lagi. Terutama Xiao Wu, yang tidak keberatan bahwa Mao Mao Chong sudah meminumnya, dan meminumnya dalam tegukan kecil. Sedikit panas, tapi tampaknya cukup nyaman. Ular putih kecil dan ubur-ubur kecil. Mereka juga ingin minum. Sebenarnya mereka tidak ingin minum, tetapi ular putih kecil itu tidak dapat menahan diri ketika melihat yang lain minum, dan ubur-ubur kecil yang mau memakan makanan apa saja, berlari cepat ke arah Qiaobai. Dalam sekejap mata, Qiaobai berubah menjadi bingkai panjat hewan peliharaan di depan Mueller. Ada hewan peliharaan di sekujur tubuhnya. Mueller tertawa. JPG. Mueller tidak lagi cemas seperti sebelumnya. Baiklah gelombang. Seperti yang dikatakan Profesor Qiaobai, masih ada banyak waktu di kapal, jadi Anda dapat mendengarkan dengan perlahan apa yang dikatakan Profesor Qiaobai. Singkatnya, Profesor Qiaobai pasti tidak akan menyakiti mereka. Qiaobai menenangkan ular putih kecil dan ubur-ubur kecil yang menerkamnya, dan juga membiarkan kedua hewan peliharaan itu mencicipi beberapa teguk coklat. Panas. Begitulah yang dirasakan ular putih kecil itu. Fokus utamanya adalah harus memiliki apa yang dimiliki orang lain. Ubur-ubur kecil berbeda. Lezat. Masih bisa diminum. Apakah bisa berubah warna setelah diminum? Ubur-ubur kecil itu mengepakkan topi ubur-uburnya dengan gembira, menampilkan warna aneh yang membuat orang ingin berbicara tetapi ragu-ragu dan tidak mau mengatakan lebih banyak. Qiaobai melihatnya sekilas lalu mengalihkan pandangannya. Itu merusak pemandangan. Benar-benar merusak pemandangan. Kalau tidak ingin matamu sakit, lebih baik alihkan pandanganmu. Kalau ubur-ubur kecil suka minum, biarkan saja. Ubur-ubur kecil itu tidak peduli sama sekali. Ubur-ubur kecil, aku kenyang. Aku senang. Setelah minum, ubur-ubur kecil itu merasa hangat di sekujur tubuh dan berbaring di bahu Qiaobai dan tertidur. Qiaobai tersenyum. Melanjutkan apa yang baru saja kamu katakan, itu seperti deskripsi ikan unicorn yang berwarna-warni. Jangan percaya sepenuhnya. Mueller mengangguk. Benar. Aku ingat waktu kami menggunakan ikan kroker berwarna sebagai juri kontes kecantikan, kami memilih seseorang dengan penampilan seperti itu. Kebaikan. Sulit untuk dijelaskan. Lagi pula, penampilan seseorang tidak dapat menentukan apakah dia baik atau buruk, itu hanya dapat dianggap sebagai semacam estetika. Namun dalam kontes kecantikan itu, muncul seorang kontestan yang, dari sudut pandang manapun, tidak sesuai dengan standar estetika normal, dan ini dipilih oleh tokoh estetika paling kredibel, ikan bersisik warna-warni. Pendek kata, setelah itu, hanya ada sedikit kontes kecantikan formal yang menggunakan alat pendeteksi kecantikan berwarna untuk menilai kecantikan para kontestannya.
Menggunakan ikan kroker berwarna sebagai juri estetika secara bertahap menjadi gimmick favorit beberapa kontes kecantikan yang kurang terkenal. Contohnya, Pak Tuasu itu, dia sama sekali tidak tampan. Bahkan dia tertular ikan berwarna-warni. Tidak mudah menghakimi orang yang tidak dikenalnya, jadi Mueller memutuskan untuk memulai dengan seseorang yang dikenalnya, dan dialah Su Zengming. Qiao Bai, Anda layak mendapatkannya. Mueller sama sekali tidak menghancurkan citranya di benak Qiao Bai, dan bahkan memperdalam beberapa stereotip yang tidak perlu. Benar, selera estetika setiap orang berbeda-beda, apalagi selera estetika makhluk gaib. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan estetikanya mendekati manusia? Tapi sekali lagi, kita tidak bisa mempercayai semuanya, tapi kita juga tidak bisa tidak mempercayainya. Dari kebiasaan ikan buaya dan evolusinya, kita masih bisa menemukan sesuatu yang sangat menarik, keindahan meresapi seluruh prosesnya. Qiao Bai berkata sambil tersenyum. Seberapa kuatkah itu? Itu tidak penting bagi ikan berwarna-warni. Namun keindahan sangat penting bagi ikan kroker yang penuh warna. Kejar kecantikan seorang Beastmaster. Kejar kecantikan sesama anggota suku. Mengikuti alur pemikiran ini, kita masih kekurangan jenis kecantikan tertentu, yakni mengejar kecantikan diri sendiri. Penampakan ikan bergaris warna-warni itu, sejujurnya, dari sudut pandang estetika manusia, tidak bisa dibilang indah, tapi juga tidak jelek. Hanya bisa dibilang lumayan, dan perpaduan warnanya sangat khas. Itu saja. Qiao Bai tidak yakin apakah orang lain tidak memikirkannya atau mengabaikannya. Bukankah ikan unicorn yang berwarna-warni, makhluk luar biasa dengan tuntutan keindahan yang tinggi, tidak mengejar keindahannya sendiri? Tapi angsa, setelah melihat metode evolusi baru ikan sisik warna-warni yang ditampilkan di panel, Qiao Bai dapat memahami mengapa tak seorang pun menemukan rute evolusi baru ikan sisik warna-warni selama bertahun-tahun. Sebenarnya, itu karena persyaratannya agak aneh. Hanya sesuatu yang lain. Persyaratan evolusi ikan Luo Shui dan ikan Yaonu. Kenakan 5 atau lebih perhiasan yang memenuhi persyaratan estetika ikan sisik berwarna di berbagai bagian tubuh. Setelah 2 hari, ikan tersebut akan berevolusi secara acak menjadi ikan Luo Shui dan ikan Yaonu. Jumlah aksesori dan persyaratan estetika akan memengaruhi konsentrasi darah ikan Luo Shui dan ikan Yaonu yang berevolusi. Qiao Bai, coba tanyakan, siapa yang bisa membayangkan dan mencapai persyaratan evolusi semacam ini? Itu tidak sulit, tapi itu aneh. Qiao Bai mengusap dahinya. Lupakan, bukankah dia sudah cukup melihat persyaratan evolusi aneh dari makhluk luar biasa? Saya seharusnya sudah terbiasa sekarang. Terlebih lagi, metode evolusi ini tidak sulit. Selama Beastmaster ikan sisik warna-warni cukup teliti, evolusi dapat diselesaikan dengan mudah. Qiao Bai tidak perlu terlalu khawatir. Setelah selesai, umumkan dan Qiao Bai akan dapat menggunakan keterampilan ikan Luo Shui dan ikan Yaonu yang telah berevolusi. Secara keseluruhan, Qiao Bai sangat puas. Aksesori adalah proses yang digunakan ikan sisik warna-warni untuk mengejar keindahannya sendiri. Ketika keindahannya mencapai tingkat tertentu, ikan sisik warna-warni akan berubah, seperti halnya ikan sisik warna-warni yang berevolusi menjadi ikan warna-warni. Beberapa kata, wajah Mueller menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba dipahami. Setelah memahaminya, Mueller merasa apa yang dikatakan Qiao Bai sangat masuk akal. Bukankah begitu kenyataannya? Bukankah ikan berwarna-warni itu berevolusi menjadi ikan berwarna-warni karena keindahannya telah mencapai tingkat tertentu? Namun, proses evolusi ini bergantung pada pengakuan, yaitu kecantikan yang diakui oleh dunia luar. Profesor Qiao Bai menentang tren ini dan tidak ada yang salah dalam mengejar kecantikan diri sendiri. Mengapa tak seorang pun memikirkan hal ini sebelumnya? Mueller mengelus dagunya. Petik 2 titik. Profesor Qiao Bai, apa yang Anda katakan begitu mudah dipahami sampai-sampai saya tanpa sengaja memberi ilusi bahwa saya juga bisa. Tenang saja, sepertinya latihan saya masih belum cukup.
Mueller dipenuhi emosi. Bukannya tidak ada seorang pun yang memikirkannya. Profesor Qiaobai terlalu kuat, dia bahkan bisa memikirkan hal ini. Tidak hanya sekedar memikirkannya, ia juga dapat menggunakan cara yang paling sederhana untuk membuat seseorang yang belum pernah terlibat dalam bidang ini memahami prinsip-prinsipnya. Profesor Qiaobai sungguh kuat. Mueller mengacungkan jempol dengan tulus dan dari hati. Seperti Qiaobai. Qiaobai, smile.jpg. Melalui Mueller, Su Fang dan Su Zhengming juga memahami pentingnya Qiaobai meminta mereka melakukan ini. Dua orang yang tadinya sudah sangat serius, menjadi semakin serius. Mereka ingin membahas setiap detail pembuatan perhiasan tersebut dengan Cai Wen Linyu secara detail, dan mereka harus memastikan semuanya 100% sesuai dengan estetika Cai Wen Linyu. Lalu, saat mereka sedang membuatnya, dua orang, oh tidak, ketiganya menemukan masalah. Hanya jika kau cantik, ikan sisik warna-warni akan benar-benar mengenalimu dan menyetujui kontrak ini. Dulu kupikir ini omong kosong. Lagi pula, orang-orang berpenampilan aneh di desa Sujia itu juga pernah menandatangani kontrak dengan ikan sisik warna-warni. Tapi sekarang setelah kulihat, Su Zhengming memandangi perhiasan yang dibuat sesuai estetikanya berupa ikan unicorn yang berwarna-warni, keindahan yang kasar, liar, dan tak terawat. Lihatlah aksesoris yang dibuat Su Fang berdasarkan estetika ikan unicorn warna-warni miliknya, cantik, mewah, menawan, dan berkilau. Su Zhengming tetap diam. Paman, aku ingat paman-paman di desa itu beberapa kali mencoba menangkap ikan bersisik warna-warni itu sebelum akhirnya berhasil. Kata Su Fang dengan suara pelan sambil mengingat-ingat. Su Zhengming mengangguk, benar. Ikan unicorn yang berwarna-warni ini mudah dilawan dan memiliki kontrak yang bagus. Selama ada seorang Beastmaster di desa yang membantu, ikan bersisik warna-warni yang cocok dapat ditemukan. Mengalahkan kontrak, ini adalah prosesnya secara sederhana. Namun terkadang segalanya tidak berjalan mulus. Kita mengalahkan 3 atau 5 ikan berwarna-warni berturut-turut, tetapi ikan-ikan berwarna-warni itu menolak untuk menandatangani kontrak. Kita tidak peduli dan hanya mencari yang lain. Mudah ditemukan, Anda selalu dapat menemukan ikan unicorn berwarna-warni yang bersedia menandatangani kontrak. Orang-orang di desa sebelumnya tidak menganggapnya serius, menganggapnya hanya masalah keberuntungan. Apa hubungannya dengan penampilan? Bukankah semua orang yang tampan atau tidak tampan dikontrak dengan ikan unicorn yang berwarna-warni? Kalau dipikir-pikir sekarang, ini sama sekali tidak ada hubungannya, ini masalah besar. Ikan unicorn yang berwarna-warni sungguh memiliki persyaratan estetika bagi sang Beastmaster. Ikan sisik berwarna-warni akan mencari Beastmaster yang sesuai dengan selera estetikanya. Su Fang dan Su Zhengming. Saya merasa sedikit rumit. Kedua insan yang usianya terpaut beberapa puluh tahun itu saling berpandangan, lalu diam-diam mengalihkan pandangan. Oh, jika ini sampai ke desa. Sangat bagus. Akan ada kegiatan hiburan selama 6 bulan ke depan. Jadi apa yang bisa mereka tolak? Berikan kembali. Itu harus dikirim kembali setelah mereka turun dari kapal. Tentu saja bukan karena mereka ingin menonton keseruannya, tetapi karena mereka ingin menyampaikan beberapa tips berguna dan praktis mengenai ikan bersisik berwarna-warni itu kepada warga desa mereka. Mereka pasti sangat berarti. Butuh waktu 3 hari penuh untuk menyatukan kelima aksesori tersebut, dan kapal pesiar tersebut melewati beberapa makhluk luar biasa yang menghitam lainnya di tengah perjalanan. Menghitam makhluk luar biasa tersingkir. Makhluk supernatural normal yang belum terkikis oleh energi jahat akan musnah jika mereka secara aktif memprovokasi mereka. Ngomong-ngomong, mereka juga bisa menggunakan sisik, tulang, dan bagian tubuh lainnya untuk membuat ornamen. Intinya, tidak ada yang terbuang sia-sia. Melalui pertemuan dengan makhluk luar biasa yang menghitam ini, Qiaobai menganalisis tingkat kehitaman mereka dan menyesuaikan rutenya tepat waktu, menuju ke tempat yang lebih dekat ke sumber. Semua hiasanmu ini. Begitu Qiaobai keluar dari kabin, dia melihat 2 ikan unicorn warna-warni dengan hiasan tergantung di leher,
sirip, badan, dan ekornya. Katakan lagi, Qiaobai dapat memahami betul mengapa tidak seorang pun menemukan metode evolusi ini sebelumnya. Ikan kroker yang berwarna-warni terlihat sangat aneh dengan semua benda yang menumpuk di tubuhnya. Dan itu juga menjadi sedikit hambatan saat berenang. Seorang Beastmaster biasa, tidak peduli seberapa besar ia memanjakan piaraannya, tidak akan menambahkan aksesoris yang kelihatannya merepotkan ini ke piaraannya yang bersifat air atau piaraan akuatik. Qiaobai, seperti yang diharapkan. Semakin belum terungkapnya jalur evolusi, semakin besar kemungkinan persyaratannya terlalu ketat atau terlalu aneh, yang bahkan tidak dapat dipikirkan oleh orang normal. Profesor Qiaobai, apakah ini cukup? Hanya dalam beberapa hari, semakin Su Fang dan Su Zengming berkomunikasi dengan ikan unicorn warna-warni itu dan menyempurnakan estetika perhiasannya, semakin mereka yakin pada Qiaobai. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Setelah menerima hiasan ini, suasana hati ikan unicorn yang berwarna-warni itu menjadi gembira. Meskipun belum mencapai taraf evolusi, emosi setinggi itu dapat menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya, baik melalui pengolahan maupun latihan. Hanya saja aksesoris tersebut sedikit menghalangi. Tentu, ini semua dapat dimengerti jika manfaatnya cukup. Itu sudah cukup. Melihat binatang-binatang berwarna-warni itu, dengan 2 gaya yang sangat berbeda, tetapi berdiri bersama dengan para Beastmaster mereka tampak serasi satu sama lain. Qiaobai sedikit terhibur. Tunggu beberapa hari dan lihat. Selama waktu ini, kamu bisa mencoba membuat beberapa aksesori lainnya. Kurasa 5 potong itu hanya batas minimum. Semakin banyak, semakin baik. Qiaobai tidak dapat mengatakan dengan pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia juga tidak dapat menentukan saat ini seberapa besar pengaruh aksesoris terhadap konsentrasi darahnya, tetapi semakin banyak semakin baik, pasti tidak akan ada masalah. Su Fang dan Su Zengming memberi isyarat oke. Jangan khawatir, Profesor Qiaobai, kami semua tahu apa yang sedang terjadi. Keduanya tidak berhenti hanya karena telah mencapai 5 benda, tetapi terus mencoba menggunakan benda-benda lain, seperti bagian-bagian makhluk luar biasa yang mereka temui selama perjalanan, permata-permata indah, atau gigi-gigi makhluk luar biasa yang pernah mereka simpan sebelumnya, dan seterusnya. Manfaatkan semua sumber daya yang tersedia di tangan dan di sekitar Anda. Fokus utamanya adalah tidak meninggalkan seorang pun. Akhirnya, pada hari ke-6 perjalanan mereka, 2 ikan unicorn berwarna-warni berevolusi pada waktu yang sama. Kebetulan saat itu siang hari. Kapal pesiar itu baru saja berhenti, dan semua orang sedang melakukan inspeksi. Di tengah perjalanan, ada cahaya. Su Fang dan Su Zengming belum bereaksi. Mueller, yang telah menunggu ikan sisik pelangi berevolusi, bereaksi selangkah lebih maju dari yang lain, ikan sisik pelangi. Pasti berevolusi. 2 orang yang tersisa akhirnya bereaksi. Ia berlari cepat ke atas dan menyaksikan pemandangan mengejutkan dari evolusi ikan unicorn yang berwarna-warni. Cahaya pada kedua ikan berwarna-warni itu tampak menyatu di satu sisi, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tepi cahaya evolusioner tersebut tidak menyatu. Hal ini terjadi karena kedua ikan berwarna-warni itu terlalu dekat satu sama lain. Di bawah cahaya, tubuh ikan bersisik berwarna-warni itu terus tumbuh semakin besar, secara bertahap dari ikan berukuran 1 meter panjangnya menjadi 2 kali ukurannya. Hal yang paling penting adalah, perubahan bentuk tubuh kedua ikan unicorn berwarna-warni ini berbeda. Su Fang, Su Zengming, Mueller, ketiga orang itu memandangi ikan unicorn warna-warni yang sedang berevolusi, dan kemudian secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke Qiaobai, seolah-olah mereka ingin bertanya kepada Qiaobai apakah dia tahu apa yang sedang terjadi. Qiaobai juga menyentuh dagunya karena terkejut. Dilihat dari panel, menggunakan rute evolusi yang sama, ikan unicorn yang berwarna-warni memang memiliki 2 rute evolusi yang benar-benar berbeda. Ikan Luo Shui, ikan Yaonu,
Tetapi Qiaobai tidak menyangka bahwa kedua ikan unicorn berwarna-warni ini kebetulan berevolusi menjadi dua bentuk ini. Qiaobai mengenali salah satunya sebagai ikan bersisik warna-warni milik Su Zengming. Tubuhnya memang membesar dan tebal, tetapi masih berbentuk ikan, berbaring mendatar di dalam air. Yang satunya lagi seharusnya ikan bersisik warna-warni milik Su Fang. Bentuk tubuhnya berubah dari berenang horizontal di air menjadi berdiri tegak. Tubuhnya menjadi lebih tinggi, tetapi posturnya ringan dan terlihat oleh mata telanjang, sehingga tidak dapat sepenuhnya dikaburkan bahkan oleh cahaya evolusi. Akhirnya, cahaya evolusi telah sepenuhnya menghilang. Dua ikan unicorn berwarna-warni yang telah berevolusi muncul di depan Qiaobai. Qiaobai terdiam sesaat. Bagaimana ya aku katakannya, yang satu sangat cantik, dan satunya lagi mirip ikan. Ikan unicorn berwarna-warni milik Su Zengming memiliki jalur evolusi ikan luo shui. Kelihatannya seperti ikan. Awalnya panjangnya sekitar 1 meter, tapi tiba-tiba melonjak jadi 5 meter. Setiap sisik pada tubuhnya berukuran sebesar telapak tangan pria dewasa. Warna-warna di sekujur tubuhnya masih berwarna-warni. Namun warna-warna cerah yang penuh warna, warna-warna makaroni yang penuh warna, warna-warna morandi yang penuh warna, dan warna-warna zombie yang penuh warna tetap saja berbeda. Kebaikan, sangat misterius. Hanya Qiaobai yang bisa menggambarkannya seperti itu. Warnanya gelap dan misterius dengan elemen-elemen berwarna-warni. Qiaobai membuka keterampilan bakat dan melihatnya. Hewan peliharaan, ikan luo shui. Atribut, air plus kegelapan. Variasi, menengah dan lanjutan. Level lanjutan 5. Keahlian, meriam air, riak air, ombak raksasa. Berhasil berevolusi asteris. Garis keturunan, kun. Kebangkitan garis darah, 1%. Keterampilan bakat, gelombang mengamuk. Gelombang mengamuk, air juga bisa mengamuk. Gelombang yang mengamuk, gelombang yang bergelora, dan aliran air yang tak berujung memiliki daya rusak yang luar biasa. Air dapat meledak dengan kekuatan serangan 3 kali lipat atau lebih dalam waktu singkat, dapat digunakan hingga 3 menit, dengan masa pendinginan berkisar antara 1 hingga 3 hari. Qiaobai mengesampingkan pertanyaan apakah air yang mengalir deras tanpa akhir memiliki daya rusak yang besar, kemunculan ikan luo shui cukup mematikan. Dan garis keturunan ini, kun. Apa kun? Apakah itu kun di Kunpeng? Qiaobai sekali lagi teringat garis keturunan burung gagak emas berkaki 3 milik Xiao Wu, dan sebuah ide baru samar-samar muncul di benaknya. Tetapi, sebelum Qiaobai dapat terkejut lebih jauh, dia melihat bahwa tingkat kebangkitan garis keturunannya hanya 1%, hampir nol. Qiaobai menyentuh dagunya lagi. Ini sungguh. Lalu Qiaobai mengalihkan perhatiannya ke ikan berwarna-warni lain yang telah berevolusi di sebelahnya. Ikan Yaonu. Tidak seperti ikan luo shui yang memiliki warna aneh dan jelek, ikan Yaonu memiliki penampilan yang menakjubkan. Inilah putri duyung sungguhan. Bukan hanya Qiaobai, tetapi semua orang yang hadir memiliki ide yang sama dalam pikiran mereka. Tubuh setengah kekuatan. Skema warnanya adalah merah muda macaron, biru, dan putih. Bagian luar tubuhnya seharusnya sirip, tetapi setelah berevolusi, siripnya lebih seperti lapisan kain kasa yang menutupi bagian luar tubuhnya, sedikit memperlihatkan warna ungu muda, membuat ikan Yaonu terlihat lebih cantik. Kepalanya juga berevolusi dari bentuk yang benar-benar seperti ikan menjadi bentuk yang lebih seperti binatang. Dipadukan dengan elemen ikan di tubuhnya, penampilannya sama sekali tidak mencolok, tetapi justru menonjolkan sisi dirinya yang seperti putri duyung. Qiaobai melihat lagi menggunakan keterampilan bawaannya. Hewan peliharaan, ikan Yaonu. Atribut, air plus peri. Variasi, menengah dan lanjutan. Level rendah 5. Keahlian, meriam air, penghalang air, ciuman air. Berhasil berevolusi asteris. Garis keturunan, kun. Kebangkitan garis darah, 1,4%. Keterampilan bakat, pasang surut. Pasang, gelombang pasang yang tenang terus-menerus, damai dan menenangkan, namun mustahil untuk diabaikan.
Gelombang ini dapat melepaskan kekuatan penenang yang dahsyat untuk sesaat di dalam domain. Semua makhluk transenden kehilangan hasrat untuk bertarung. Ini berlangsung hingga 10 menit, dengan periode pendinginan berkisar antara 1 hingga 5 hari. Qiao Bai tidak menyangka bahwa garis keturunan ikan Yao Nu sama dengan ikan Luo Sui. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, saya tidak merasa ada yang aneh dengan hal itu. Ini metode evolusi yang sama. Akan aneh jika ia berevolusi secara acak menjadi ikan Luo Shui atau ikan Yao Nu. Namun setelah mencermati lagi bakat dan keterampilan Luo Shui Fish dan Yao Nu Fish, Qiao Bai tidak lagi menganggapnya aneh. Sama seperti yang dijelaskan pada skill bakat. Baik itu ikan Luo Shui atau ikan Yao Nu, kemampuan utama mereka adalah mengendalikan air. Namun, air memiliki sisi yang bergejolak dan sisi yang tenang dan menyejukkan. Air tidak memiliki bentuk yang tetap. Ikan unicorn yang berwarna-warni, yang dapat mengendalikan beberapa kemampuan air setelah berevolusi, secara alami tidak memiliki satu bentuk evolusi pun. Luo Shui Fish dan Yao Nu Fish masing-masing berbagi dua sisi air. Qiao Bai, masuk akal. Su tua, ikan belang warna-warnimu telah berevolusi menjadi makhluk yang sama sepertimu. Lihat gadis kecil itu, begitulah Putri Duyung. Kata Muller dengan nada sinis. Bab 156 peran badut akhirnya diambil alih oleh satu orang. Lin Weiwei, tolak kematian sosial. Mendengar ini, Su Zhenming bahkan tidak menoleh. Ada apa? Apa ada masalah dengan ikan unicorn warna-warniku yang berevolusi menjadi bentuk yang sama denganku? Mueller, baiklah. Tidak masalah sama sekali. Bayangkan Su Zhenming ditemani Putri Duyung yang cantik. Mueller tidak tahu apakah ia harus merasa tersinggung terlebih dahulu atau iri terlebih dahulu. Singkatnya, hasil saat ini adalah hasil terbaik. Mueller berputar-putar di sekitar Luo Shui Fish dan Yao Nu Fish yang telah berevolusi beberapa kali, dengan rasa iri dan cemburu di wajahnya yang hampir meluap dari matanya. Iri, dia juga menginginkannya. Sekalipun si tua Su telah berevolusi menjadi lelaki besar dan kuat, tak apa-apa. Ejekan adalah satu hal. Setelah mengamatinya cukup lama, menurutku ikan Luo Shui yang telah berevolusi ini cukup tampan. Itu adalah jenis keindahan alam liar yang tak terkendali. Penghuni daratan mungkin tidak terbiasa dengan hal ini, tetapi bagi orang-orang seperti mereka yang tumbuh di tepi laut dan telah melihat segala macam makhluk luar biasa, betapapun anehnya mereka. Untuk makhluk luar biasa yang hidup di air, penampakan ini sungguh cukup bagus. Jangan coba-coba. Melihat tangan Mueller yang gemetar hendak menyentuhnya, Su Zhenming sama sekali tidak menunjukkan wajah apapun kepada Mueller dan mengulurkan tangan untuk mendorong Mueller. Mueller menggenggam tangan Su Zhenming, menatap ikan Luo Shui yang telah berevolusi dengan mata penuh kerinduan, lalu berteriak keras, "Sentuh. Aku hanya ingin menyentuhnya. Aku benar-benar tidak punya ide lain. Sekalipun aku punya ide, aku tidak bisa membayangkannya pada ikan besar dan kasarmu." Jelas itu di sebelah. Su Fang yang menyaksikan pertunjukan itu dalam diam bertanya. Su Fang memperhatikan ikan peri hasil evolusinya sendiri, yang tampak secantik peri yang muncul dari laut, dan matanya langsung menjadi waspada. Detik berikutnya, dia berdiri di depan Yao Nuyu yang telah berevolusi, mencoba menutupi tubuh Yao Nuyu dengan tubuhnya yang kurus. Proses ini sedikit tidak lancar. Lagi pula, setelah evolusi yang sukses, Yao Nuyu ukurannya lebih dari 2 meter, dan dengan potongan kecil ekor seperti kain kasa yang melayang di tanah, tingginya mendekati 3 meter. Mueller melihat tindakan Su Fang. Sedih. Hatinya sangat terluka. Disayangkan, tak seorang pun di kapal yang bersimpati padanya. Pertanyaannya adalah kekuatan dari mulut yang buruk. Mueller tidak hanya bermulut kotor, tetapi juga berbicara kasar. Setelah 2 kali pindah kapal berturut-turut, ia kehilangan rekan-rekannya di kapal pesiar. Menghadapi Su Fang dan Su Zhenming yang sedang bersatu, Mueller melemparkan tatapan sedih ke arah Qiao Bai. Oh, ini tidak akan berhasil.
Sebelum Qiao Bai sempat menolak mundur dari medan perang mereka, Mueller dengan bijaksana mengalihkan pandangannya. Qiao Bai, aku menghela napas lega. JPG. Mueller, yang melihat ekspresi Qiao Bai dari sudut matanya, merasa sangat terluka lagi. Tidak, aku tidak bisa tinggal di kapal ini semenit pun. Suara Mueller dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Su Fang dan Su Zengming mengabaikannya. Saya menantangmu, kata Mueller keras lagi. Kebaikan. Kali ini, Su Fang dan Su Zengming sama-sama menoleh. Yang satu menatap Mueller dengan pandangan yang berkata, apakah kau mencari kematian? Dan yang lainnya menatap Mueller dengan pandangan yang berkata, apakah kau yakin? Kembali fokus, Mueller dengan berani membusungkan dadanya dan berkata, benar sekali. Aku ingin menantangmu. Saya akan menggunakan ikan macan tutul untuk menantang ikan macan tutul hasil evolusi Anda. Saya ingin membuktikan bahwa ikan macan tutul adalah YYDS yang asli. Su Fang dan Su Zengming tidak langsung menolak, tetapi sedikit ragu-ragu. Bagaimana saya harus mengatakannya? Rute evolusi baru dan bentuk evolusi baru tentu saja merupakan hal yang baik, tetapi yang pada akhirnya menguji pro dan kontra suatu rute evolusi adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh hewan peliharaan yang berevolusi. Sebelum Mueller mengajukan permintaan itu, tak satu pun dari mereka berpikir untuk bertarung. Bagaimanapun, Profesor Qiao Bai berhasil membantu ikan unicorn yang berwarna-warni, yang potensi evolusinya kecil, berevolusi menjadi bentuk baru. Apalagi yang bisa membuat mereka tidak puas. Tidak peduli apakah ikan warna-warni yang telah berevolusi dapat mengalahkan ikan warna-warni itu, ia pasti jauh lebih kuat daripada ikan warna-warni aslinya. Sekarang Mueller telah terlibat. Su Fang dan Su Zengming keduanya merasa sedikit malu. Tampaknya mereka tidak mempercayai Profesor Qiao Bai sama sekali. Su Fang baik-baik saja. Tatapan mata Su Zengming yang tajam bagai belati kembali menatap Mueller. Tunggu saja, nak. Aku akan mempersulitmu saat kita kembali ke liga. Mueller, yang tidak tahu apa yang telah dilakukannya, berkata, kau hanya balas dendam padaku. Kau hanya iri padaku. Pasti begitu. Intinya, Mueller tidak tahu bagaimana ia telah menyinggung orang lain, tetapi ia tidak boleh lemah dalam hal momentum verbal. Ia berbicara dengan liar dan asal-asalan sampai momentumnya penuh. Su Zengming. Jangan repot-repot membuat tongkat. Cepat, cepat. Melihat momentum Su Zengming melemah, Mueller mulai melompat-lompat lagi. Bertarung, bertarung. Aku akan menggunakan ikan berwarna-warni ini untuk memberimu pelajaran. Qiao Bai. Kali ini, bahkan Qiao Bai memandang Mueller seolah-olah dia seorang pejuang nyata. Beberapa orang terlahir dengan kemampuan untuk bunuh diri, dan mereka tahu postur dan ekspresi apa yang dapat menyebabkan kematian terbesar. Orang seperti itu mampu hidup dengan baik sampai sekarang, dan ia seharusnya berterima kasih kepada sanak saudara dan sahabatnya karena tidak berlaku kejam kepadanya. Sungguh menyentuh. Oke, kebetulan aku juga ingin mengumpulkan data tentang ikan bergaris warna yang telah berevolusi. Qiao Bai berdiri di samping dengan tangan terlipat, tampak antusias menonton pertunjukan, lalu berkata sambil tersenyum. Kebaikan. Dia jelas tidak ingin melihat Mueller dipermalukan. Mueller tak ragu dengan kata-kata Qiao Bai, cepat, ayo kita bertarung dulu. Itu hanya akan menguras sebagian tenaga ikan warna-warni ini. Kalau tidak, aku akan malu bertarung dengan gadis kecil itu. Su gadis kecil Fang ingin mengutuk, namun, saya tidak sanggup mengatakannya. Jika Anda tertinggal, Anda akan dikalahkan. Jika Anda tidak sekuat orang lain, Anda harus mengakuinya. Sebagai Beastmaster tingkat kedua, hewan peliharaan Mueller jauh lebih kuat daripada miliknya dalam hal kekuatan dan pengalaman keseluruhan, belum lagi ikan berwarna-warni, salah satu hewan peliharaan utama. Kekuatan tempur ikan berwarna-warni itu telah mencapai tingkat menengah tahap kelima, hampir setara dengan ikan luo shui setelah evolusi Su Zengming.
Ini juga alasan mengapa Su Zengming sangat senang setelah Qiao Bai membantu ikan unicorn warna-warninya berevolusi. Metode evolusi ikan unicorn warna-warni terlalu keras dan merepotkan. Seperti yang sudah saya katakan, estetika itu subjektif, dan kita tidak bisa mengharapkan setiap ikan memiliki estetika yang sama. Oleh karena itu, hewan peliharaan beberapa orang hanya berada pada tingkat menengah tahap kelima, tetapi mereka sudah berevolusi menjadi ikan berwarna-warni. Ikan bergaris warna-warni milik sebagian orang telah mencapai tingkat menengah tahap kelima, tetapi mereka masih belum dapat berevolusi. Kekuatan, energi dan potensi evolusi dan non-evolusi berbeda dalam setiap aspek. Ini juga salah satu alasan mengapa Mueller begitu yakin dalam menantang Su Zengming. Selama Su Zengming tidak mengeluarkan hewan peliharaan terkuatnya, West Sea Siren, Mueller yakin dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Peluang menang atau kalah adalah 50-50, dan kekuatan mereka hampir sama. Sekarang ikan unicorn warna-warni milik Su Zengming telah berevolusi. Mereka berdua ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Qiao Bai dan Su Fang duduk di bawah payung di dekatnya, dikelilingi oleh sekelompok hewan peliharaan, baik milik Qiao Bai maupun Su Fang. Di antara semuanya, ikan Yaonu adalah yang terbesar. Baik hewan peliharaan Qiao Bai maupun hewan peliharaan Su Fang sendiri, mereka semua sangat tertarik pada ikan Yaonu yang telah berevolusi. Sepasang mata besar berputar-putar di sekitar ikan Yaonu. Ikan Yaonu tidak hanya cantik penampilannya, tetapi juga memiliki kepribadian yang sangat baik. Ia mengepakkan ekornya dengan lembut beberapa kali, dan selubung samar di tubuhnya memantulkan kilau warna-warni di bawah sinar matahari. Hewan peliharaan, oh ho, ikan peri, tetaplah bersamaku. Hewan peliharaan itu mengerumuni ikan peri, dan Qiao Bai serta Su Fang menyaksikan pemandangan itu sambil tersenyum di wajah mereka. Dua orang yang menunggu wasit Qiao Bai membuat keputusan akhir dan memulai pertarungan. Tidak ada suara untuk waktu yang lama. Ketika aku menoleh, aku melihat pemandangan yang begitu damai. Sederet tanda tanya muncul di atas kepala kedua orang itu. Tidakkah Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres? Menyadari tatapan kedua orang itu, Qiao Bai mengepalkan tinjunya dan menempelkannya di bibir, lalu terbatuk pelan 2 kali. Baiklah, kedua pemain, bersiap. Coba lihat, kapal pesiar itu berhenti sementara di kawasan laut ini. Kedua orang itu telah mengambil posisi mereka. Ikan berwarna-warni dan ikan luo shui juga masuk ke laut. Tidak banyak yang bisa dikatakan. 3, 2, 1 permainan dimulai. Ikan buaya, berselancar. Ayo, kita harus beri pelajaran pada Su tua kali ini. Mueller dengan bersemangat mengarahkan ikan buaya yang terendam di air laut. Kita harus tunjukkan pada mereka betapa kuatnya ikan buaya kita. Gupu. Ikan berwarna-warni itu mengeluarkan gelembung. Ikan berwarna-warni itu ingin memutar matanya. Pelajaran. Ikan berwarna-warni itu merasakan tekanan halus yang datang dari ikan berkepala besar di seberangnya. Meskipun terendam air laut, seluruh tubuhnya bergetar tanpa sadar, tetapi masih ada napas yang menopang ikan berwarna-warni itu. Ia tak boleh kalah. Anda tidak bisa menyerah begitu saja. Berselancar. Ombak besar berkumpul di bawah tubuh ikan berwarna-warni itu, mengangkatnya ke atas, seolah-olah sebuah papan luncur sedang melemparkan tubuh ikan berwarna-warni itu tinggi-tinggi dan dengan cepat mendekati ikan luo shui di sisi yang berlawanan. Meriam air, serang ombak di bawahnya. Sebagai pertarungan pertama setelah evolusi, Su Zengming belum sepenuhnya memahami ikan luo shui yang telah berevolusi. Ia tidak ingin melakukan terlalu banyak trik. Sambil bertarung dengan serius, ia ingin mencoba kemampuan ikan berwarna-warni asli untuk melihat apakah ia dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Inilah tujuan Su Zengming, hancurkan ombak. Sambil mengatasi krisis yang dibawa oleh ikan kroker yang mendekat dengan cepat, Anda juga dapat melancarkan gelombang serangan percobaan terhadap ikan kroker. Kemudian, kolom air, kau sialan. Melihat kolom air besar dengan diameter 1 meter dan tinggi 10 meter,
yang bergelombang dan mengembun, Mueller tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Tidak, Anda menyebut ini kolom air. Anda yakin ini bukan lelucon? Apakah benda ini layak disebut kolom air? Bahkan meriam air tidak seberlebihan ini. Ledakan. Besar itu keadilan. Besar berarti tak terkalahkan. Kolom air raksasa itu sama sekali tidak terlihat seperti kolom air. Serangan itu tidak membutuhkan akurasi. Ia terus-menerus membunuh ikan-ikan berwarna-warni itu tanpa pandang bulu. Tubuh ikan berwarna-warni itu terkena langsung. Bang bang bang. Bahkan di dalam laut, ikan warna-warni itu pun ikut terhantam dan terpental hingga lebih dari 10 meter akibat kekuatan serangannya. Ikan berwarna-warni, res.jpg. Mueller, Su Zengming. Keduanya saling berpandangan, dengan keterkejutan dan kebingungan yang sama di mata mereka. Mueller, sudah selesai. Su Zengming, apakah ini akhirnya? Budaya aksara Cina sangat mendalam dan luas. Mueller sangat marah dan tidak dapat menerima hasil tersebut. Su Zengming malah makin bingung. Enggak, kukira aku cuma mau pakai serangan biasa, tapi enggak ngangka kamu cuma pakai G. Oh, belum ada gang. Dia hanya pingsan. Tidak banyak perbedaannya. Mueller. Saya dipermalukan. Dia segera menggunakan ruang binatang laut spiritual untuk mengambil ikan berwarna-warni itu, tetapi ikan berwarna-warni itu masih belum sadarkan diri. Ini benar-benar. Su Fang menyaksikan pertempuran dimulai dengan provokasi Mueller. Ia pikir prosesnya akan cukup menegangkan, tetapi ia tidak menyangka akan berakhir sedramatis itu. Su Fang masih sedikit bingung. Lihatlah ikan Luo Shui milik Su Zengming. Kemudian dia melihat ikan Yaonu, yang berevolusi pada waktu yang sama dengan dirinya dan Su Zengming, tetapi memiliki bentuk yang sangat berbeda. Dalam sekejap mata, hewan peliharaan yang tadinya gembira bermain dengan Yaonuyu, semuanya mengelilingi Yaonuyu dan mulai bermain game. Mencucuk, satu persatu mereka mulai bermain perosotan di tubuh ikan Yaonu. Ketika mereka meluncur turun dari bahu dan leher ikan Yaonu dan mencapai dasar, ikan Yaonu dengan lembut mengayunkan ekornya yang besar dan indah 2 kali seperti kerudung, dengan lembut menopang hewan peliharaan tersebut. Tidak ada tanda-tanda kejengkelan atau ketidaksenangan di wajahnya. Dipimpin oleh serangga kucing, ular putih kecil, ubur-ubur kecil, bebek mandarin es, dan channel giok berkepala 2 juga ikut bergabung dengan gembira. Yang tidak dapat bergabung dalam permainan hanyalah gagak kecil dan siren sirip panjang, yang ukurannya hanya sepertiga ukuran ikan Yaonu. Mereka hanya menonton dengan tenang dari samping, menonton dengan tenang, dengan tatapan sedih yang tak terlukiskan di mata mereka. Qiao Bai berbalik dan menatap mata Xiao Wu. Kemarilah. Qiao Bai membuka kedua lengannya tanpa daya, memperlihatkan lengannya yang lebar. Xiao Wu, oke. Jalani saja, meskipun masih ingin bermain di perosotan ikan peri. Xiao Wu merengek dan mengeluh sambil melemparkan dirinya ke pelukan Qiao Bai. Pangkat, bukannya burung tidak bisa bermain. Namun burunglah bosnya. Burung harus menjaga citranya. Oke, bayangkan, Xiao Wu kita memang wanita yang cantik. Qiao Bai mengelus bulu-bulu Xiao Wu satu persatu. Tak lama kemudian, Xiao Wu melupakan depresi karena tidak bisa bermain perosotan versi ikan peri, dan berbaring dengan nyaman di pelukan Qiao Bai. Su Fang, yang dipandang dengan tatapan mengeluh oleh sirene bersirip panjang, berkata, Su Fang, jangan lihat aku lagi. Kamu hampir sebesar aku. Paling buruk, aku bisa memandikanmu nanti. Hewan peliharaan yang terbiasa dengan air suka mandi, tetapi memandikannya merepotkan dan memakan waktu, dan mandi bisa berubah menjadi perang air jika Anda tidak berhati-hati. Jadi, kecuali jika diperlukan, Su Fang jarang memandikan hewan peliharaannya sendiri di rumah. Wumu, lakukan saja. Sirene sirip panjang mengepakkan siripnya yang panjang di kedua sisi, mengeluarkan suara dan berkata dengan ekspresi yang berarti, tidak apa-apa. Setelah terkena rentetan pukulan ini, Su Fang hampir lupa apa yang baru saja ditontonnya. Ketika saya berbalik lagi,
saya melihat Paman Su Zengming melompat ke laut karena alasan yang tidak diketahui dan memeluk ikan unicorn berwarna-warni yang telah berevolusi untuk membangun hubungan mereka. Melihat ke arah Muller lagi, dia berjongkok dengan tenang di dek, membelakangi semua orang. Lapisan awan gelap menutupinya, seperti jamur kecil yang memantulkan kehidupan. Cedera pada tubuh kapal Crocker mudah diobati, karena ada peralatan khusus di kapal pesiar tersebut. Namun kemungkinan akan memakan waktu untuk menyembuhkan trauma jantung Muller. Tenggorokan Su Fang sedikit menegang. Kekuatan ikan sisik berwarna setelah evolusinya, sungguh di luar ekspektasi kami. Awalnya saya pikir itu hanya versi penyempurnaan dari ikan sisik pelangi, dan itu akan cukup bagus untuk menyamai ikan berwarna-warni, tetapi saya tidak pernah menyangka. Satu pukulan, hanya satu pukulan. Ikan berwarna-warni itu terlempar dan pertarungan pun berakhir. Gunakan serangan dasar untuk melepaskan kekuatan gerakan besar. Apakah semua ini hanya imajinasi Profesor Qiao Bai? Su Fang menarik napas dalam-dalam dan tanpa sadar melihat ke arah Qiao Bai. Seolah menyadari tatapan Su Fang, Qiao Bai mendongak dan memberinya pandangan bertanya. Apakah ada yang salah? Setelah menggelengkan kepalanya, Su Fang tak dapat menahan diri untuk berkata, Profesor Qiao Bai, kekuatan ikan unicorn berpola warna yang telah berevolusi itu, bukankah itu agak terlalu dibesar-besarkan? Berlebihan, lumayan, sesuai dengan dugaanku, kata Qiao Bai sambil mengelus bulu Xiao Wu, kalau saja kapal ini tidak kekurangan material yang cocok, ikan sisik berwarna yang telah berevolusi pasti akan jauh lebih kuat. Ini terutama merupakan jalur evolusi baru. Ikan unicorn yang berwarna-warni ingin menjadi lebih cantik. Berdasarkan premis ini, ikan unicorn yang berwarna-warni membangkitkan garis keturunannya. Kun. Ada seekor ikan di Laut Utara, namanya Kun. Membangkitkan garis keturunan seperti itu, belum lagi menjadi penguasa lautan, tetapi pastinya jauh lebih kuat daripada makhluk gaib biasa yang memiliki atribut air. Belum lagi penekanan alami dari garis keturunan. Ikan berwarna-warni yang belum membangkitkan garis keturunannya secara alami juga berada dalam jangkauan penekanan ini. Jadi kenapa kalau garis keturunannya cuma 1%? Perbedaan antara 1% dan 0 sangat jelas. Selain itu, arah evolusi ikan Luo Shui awalnya lebih condong ke gelombang turbulen, dan kekuatan serangannya adalah UP-UP. Tetapi Qiao Bai memikirkannya lagi. Ikan bersisik warna-warni ini sangat kecil sehingga aksesori yang bisa digantungkan padanya pun terbatas. Dengan berevolusi dan membangkitkan garis keturunannya dengan cara ini, tingkat kebangkitan garis keturunan terkuat seharusnya tidak melebihi 2%. Memikirkan hal ini, Qiao Bai berhenti sejenak sambil membelai bulu Xiao Wu, dan berpikir pelan di dalam hatinya. Apakah alasan untuk situasi ini karena ikan crocker yang berwarna-warni atau ada hal lain? Sampel tidak mencukupi. Tidak pasti. Untungnya, metode evolusi ikan unicorn warna-warni ini sangat sederhana. Setelah kembali, saya akan membawanya ke lembaga penelitian saya sendiri dan membiarkan orang-orang itu memverifikasinya. Setelah mengumpulkan lebih banyak sampel, Qiao Bai membandingkannya lagi dan mendapat gambaran kasar dalam benaknya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qiao Bai, Su Fang, dengarkan, dengarkan, dengarkan. Apakah ini bahasa manusia? Coba tanya, orang normal mana yang bisa mengucapkan kata-kata Versailles seperti itu? Bisakah kamu mengambil sedikit lagi? Bukankah cukup kuat untuk menggunakan serangan normal sebagai gerakan besar? Su Fang sedikit tersedak. Su Fang menatap ikan unicorn warna-warni hasil evolusinya dengan mata berbinar. Dia bertanya-tanya seberapa kuat ikan unicorn warna-warni hasil evolusinya. Sekalipun dia mengorbankan sebagian kekuatannya demi kecantikannya, dia tidak seharusnya selemah itu, kan? Kunci menjadi seorang pribadi adalah tidak ragu-ragu, berani berpikir dan berbuat, serta melakukannya sekarang juga. Tantang Qiao Bai. Tatapan Su Fang menyapu keempat hewan peliharaan Qiao Bai satu persatu. Xiao Wu dan Mau Mau Chong. Rasanya aku tak bisa menang.
Bayangkan bagaimana Qiao Bai bisa mencapai puncak daftar kekuatan tempur hanya dengan 2 hewan peliharaan ini. Apa yang kamu perjuangkan? Apa yang harus digunakan untuk melawan? Bahkan ikan bergaris-garis warna yang sudah berevolusi pun tidak akan berhasil. Lalu ada ular putih kecil dan ubur-ubur kecil. Su Fang tak ingin lagi bicara soal ubur-ubur kecil itu. Kalau ia bicara terlalu banyak, yang ada di pikirannya hanyalah air. Maka yang paling cocok pada akhirnya tampaknya adalah ular putih kecil. Salah satu alasannya adalah Su Fang tidak punya niat untuk menindas para lemah, dan yang lainnya adalah Su Fang tidak yakin apakah ada hewan lemah yang cocok untuk ditindasnya di antara hewan peliharaan Qiao Bai. Lihat saja ubur-ubur kecil itu, dan Anda akan tahu. Mungkinkah Qiao Bai tertular hewan peliharaan biasa yang tidak istimewa? Su Fang, aku tidak percaya. Wajah tersenyum. Percaya atau tidak, kesimpulan akhirnya adalah Qiao Bai bukanlah lawan yang cocok. Tatapannya beralih dari Qiao Bai ke paman Su Zengming di laut, dan ia melewatinya dengan tegas. Orang dan hewan peliharaan itu terlihat sangat bahagia bersama, jadi lebih baik tidak mengganggu mereka. Akhirnya, "Saudara Muller, kau setuju untuk melawanku?" teriak Su Fang ke arah Muller. Mueller berbalik dengan samar dan berkata, "Saya autis." Ikan sisik berwarna paman Zengming awalnya memiliki kekuatan sekitar peringkat 5 menengah. Setelah berevolusi, ia mungkin mencapai peringkat 5 lanjutan atau bahkan langsung menembus ke peringkat 6. Wajar jika kau kalah. Ikan bersisik warna-warniku baru saja berevolusi dan menembus level kelima. Di level kelima yang lebih rendah, kekuatannya hampir sama dengan ikan berwarna-warni milikmu. Bagaimana kalau kita berduel? Ekspresi dan nada bicara Su Fang sangat tulus. Ditambah dengan analisis yang kedengarannya sangat masuk akal, Mueller yang tadinya sedikit tertekan, tiba-tiba merasa bahwa dia hidup dan dia bisa melakukannya. Itu benar. Alasan dia kalah tadi pasti karena ikan sisik warna-warni milik Su Zengming berevolusi dan kekuatannya menembus hingga tingkat ke-6, yang membuatnya lengah. Kalau saja kekuatan mereka hampir setara, mustahil baginya untuk kalah telak seperti itu. Oke, Mueller langsung lari terbirit-birit. Dia melompat berdiri dengan tangan di pinggul, wajahnya berseri-seri. "Kau punya hati yang baik, gadis kecil. Aku akan bertarung denganmu dengan benar dan tidak akan membiarkanmu kalah." Telak, Su Zengming mendengar ini. Petik 2. Pertarungannya bahkan belum dimulai, dan kau sudah mengambil pinjaman sembarangan. Su Zengming berdiri di atas tubuh Luo Suyu. Pria dan hewan peliharaan itu bekerja sama dengan baik. Su Zengming dengan mudah naik kembali ke kapal pesiar dalam beberapa langkah, dan Luo Suyu juga melompat ke samping untuk menyusul. Mueller, yang baru saja menghadapi mimpi buruk, diam-diam mengalihkan pandangannya. Dia tidak ingin melihat ikan Luo Shui dalam jangka pendek. Memukul orang, dampak psikologis yang ditimbulkan ikan Luo Shui kepadanya terlalu besar. Sudut mulut Su Zengming berkedut, "Kamu benar-benar pandai menipu diri sendiri. Jadi bagaimana jika ikan unicorn warna-warninya berevolusi dan naik ke level 6? Apakah normal jika hewan peliharaan tingkat ke-6 membunuh hewan peliharaan menengah tingkat ke-5 dalam satu gerakan?" Belum lagi, Su Zengming dapat dengan jelas merasakan melalui kontrak bahwa kekuatan ikan sisik warna-warni yang telah berevolusi hanya berada pada tingkat ke-5, jauh dari tingkat ke-6. Tepat saat aku hendak memperlihatkannya, aku merasakan tatapan membara dari samping. Itu adalah ekspresi memohon dari gadis kecil itu. "Su Fang, paman, kau kan pamanku. Jangan bongkar rahasiaku. Lihat betapa cocoknya kakak Mule sebagai lawan." Su Zengming menutup mulutnya. Baiklah. Demi gadis kecil itu, Su Zengming tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Mirip dengan pertempuran sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah Su Zengming digantikan oleh Su Fang, dan ikan Luo Shui digantikan oleh ikan Yao Nu. Yao Nuyu membungkuk dan melompat ke dalam air, hampir tidak menimbulkan cipratan. Dengan satu putaran, ikan Yao Nu muncul lagi dari bawah laut. Mata semua orang tertegun sesaat. Ini sungguh indah sekali.
Mulut Muller terbuka membentuk huruf O. Bagus. Ikan Yaonu yang telah berevolusi sangatlah cantik. Baru setelah ikan Yaonu masuk ke dalam air, mereka menyadari bahwa puncak kecantikan ikan Yaonu bukanlah saat ia berada di kapal pesiar. Sebagai hewan peliharaan yang hidup di air, laut dan arus air menjadi penghias sekaligus penghias keindahan ikan Yaonu. Bunga teratai mekar di air yang jernih. Muller dapat melihat dengan jelas dalam diri Yaonuyu kecantikan yang tak tertandingi yang dapat membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Patah. Terdengar suara renyah. Su Fang dan Su Zengming menoleh ke belakang. Qiao Bai juga melihat ke arah asal suara itu. Lalu dia melihat Muller menamparkan wajahnya sendiri. Muller, di mana batas menjadi manusia? Gumam Muller sambil menatap telapak tangannya. Lalu ia tak kuasa menahan diri untuk melirik ikan Yaonu yang tetesan airnya mengalir di tubuhnya, menampilkan penampilan yang unik dan megah di bawah sinar matahari. Orang tidak bisa, setidaknya mereka tidak seharusnya melakukan itu. Mata Su Fang berangsur-angsur menjadi aneh saat dia menatap Mueller. Mueller, berjuang, aku tidak memikirkan apapun. Mueller berkata cepat. Kalau saja dia tidak begitu bersalah hingga tidak berani menatap mata Su Fang, mungkin Su Fang akan mempercayai kebohongannya. Su Fang lah yang berinisiatif meminta pertarungan ini, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, ia dipenuhi amarah dan tidak menunjukkan belas kasihan sejak awal pertarungan. Gunakan meriam air. Apa? Kolom air. Tidak. Dia perlu membantu saudara Mule menjernihkan pikirannya. Meriam air lebih baik. Kemudian, tiba-tiba, 4 permukaan air yang terdistorsi muncul di permukaan laut yang awalnya tenang, dan di tengahnya terdapat ikan berwarna-warni. Mueller segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ikan balala, berselancar, cepat keluar dari sini. Tanggapan Mueller cukup cepat, namun air di permukaan laut berubah lebih cepat. Ketinggian air yang tadinya hanya sedikit bergelombang dan tampak tidak berbahaya, tiba-tiba berbunyi, swish saat ikan warna-warni itu mulai beraksi. Air tiba-tiba menyembur keluar dari dasar laut. Sebuah penghalang besar setinggi 10 meter mengelilingi ikan berwarna-warni dari segala arah. Ingin keluar dari segala arah. Mustahil. Lalu tembok air yang tepat itu menggelembung, bang. Aliran air yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan menyerang ikan berwarna-warni di tengahnya. Kulit kepala Mueller terasa geli. Ikan berwarna-warni melarikan diri dari bawah laut. Anda tidak bisa tinggal di dalam tembok. Bertahan sedetik saja lebih lama akan dianggap tidak sopan terhadap taktik tersebut. Namun, ikan berwarna-warni itu baru saja menyelam ke laut dan menggoyang-goyangkan kepala dan ekornya. Tetapi sebelum ia sempat keluar, ia terhanyut dari dasar laut oleh arus yang lebih kuat. Bang! Kali ini, bukan hanya dinding air di semua sisi, tetapi juga permukaan laut tempat ikan berwarna-warni itu muncul melancarkan serangan padat bagaikan senapan mesin. Mueller terpaksa mengulangi kalimatnya dengan struktur kalimat yang sama, meriam air. Siapa peduli kalau benda yang tiba-tiba menembakkan peluru seperti senapan mesin disebut meriam air. Mueller, yang telah menderita serangan jantung berturut-turut, telah menyerah untuk melawan. Saya mengerti. Satu lagi yang tak dapat kukalahkan. Dia dengan sempurna memerankan tokoh Joker hari ini. Mueller, saya pikir-pikir dulu, menyerah, lalu memilih untuk berbaring dan menunggu dia tertular ikan bersisik warna-warni lainnya. Mungkin saya masih bisa melawan. Su Fang dan Su Zengming juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Yao Nuyu. Jadilah orang baik. Su Zengming menepuk kepala Luo Shuyu dan tak kuasa menahan desahan. Kupikir ikan sisik berwarnaku sudah menakjubkan setelah evolusinya, tapi aku tak menyangka kau, Sunir, ternyata lebih menakjubkan lagi. Su Fang mengangguk berulang kali, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Profesor Qiao Bai, YYDS. Mulai hari ini, dia menjadi penganut setia Profesor Qiao Bai. Apa? Posisi Profesor Qiao Bai pada daftar kekuatan tempur berada di atasnya. Oh,
Su Fang melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan apa-apa. Saya harus mengatakannya lagi, kegagalan Profesor Qiao Bai untuk fokus pada penelitian benar-benar penyesalan terbesar dalam komunitas penelitian. Qiao Bai, bukan begini cara membalas kebaikan dengan permusuhan. Aki, Fan Dongyang, yang sedang berbaring di rumah menikmati liburan yang menyenangkan, mengusap hidungnya dengan lembut. Aku punya firasat buruk, apakah ini hanya imajinasiku? Sambil berbicara, Fan Dongyang memeriksa daftar kekuatan tempur. Sangat bagus. Dia masih ketiga. Su Fang masih berada di posisi kedua. Tidak seorang pun dapat menjatuhkan mereka untuk saat ini. Melihat Qiao Bai, yang menduduki peringkat pertama dengan kekuatan tempur lebih dari 110.000, Fan Dongyang berbaring di sofa, menangkupkan tangannya di dada, dan menutup matanya dengan damai. Cukup, sudah cukup. Peringkat ini sudah cukup bagiku. Melampaui Qiao Bai, mustahil. Itu tidak ada. Sekalipun kekuatan tempurku menembus 100.000, aku akan mati. Biarlah. Bagaimanapun, Su Fang ada di sana untuk menemaninya dan berbaring dengan tenang di alam 100.000. Bila hanya ada satu penjinak binatang yang menonjol, itu bukan karena orang-orang di bawah mereka tidak cukup kuat, tetapi karena orang yang di atas terlalu kuat. Itu bukan masalah besar. Berbaring. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apakah benar-benar ada orang yang tidak beristirahat selama liburan musim dingin dan musim panas, dan tidak bersantai selama tahun baru Imlek, tetapi malah berdiam diri di dalam? Mustahil orang seperti itu tidak ada, itu hanya legenda. Selamat memulai liburan. Wuhu. Meskipun tidak ada Qiao Bai, namun Qi Yue, Lin Weiwei dan Li Gan masih membuat janji untuk pergi keluar bersama. Apa tujuan kita? Qi Yue berkacak pinggang, kuncir kudanya yang tinggi bergoyang, dan ia mengenakan pakaian yang sederhana namun elegan. Ia menatap kedua temannya dan berbicara dengan lantang. Kereta, jadilah lebih kuat, bunuh semua yang ada di aula pelatihan. Lin Weiwei tampak sedikit malu, tetapi dia tetap bekerja sama dengan Li Gan di sampingnya dan berbicara dengan keras. Benar sekali. Qi Yue sama sekali tidak peduli dengan ekspresi terkejut orang-orang yang lewat. Sebagai manusia personal, ciri utama Qi Yue adalah kecerobohannya. Qiao Bai sudah sangat kuat. Sekalipun kita tidak bisa dibandingkan dengannya, kita tidak boleh terlalu jauh tertinggal darinya. Mata Qi Yue berbinar. Kita harus memanfaatkan ketidakhadiran Qiao Bai untuk diam-diam berlatih dan menjadi lebih kuat, lalu mengejutkan Qiao Bai. Li Gan, ya, Qiao Si sangat terkesan. Lin Weiwei, pernahkah kau berpikir bahwa aku bukanlah tipe petarung? Lin Weiwei mengumpat, dia benar-benar tidak ingin merusak suasana penuh gairah ini. Tapi bertarung, bukankah itu agak terlalu sulit baginya sebagai seorang non-profesional? Tidak masalah. Qi Yue dan Li Gan sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Lin Weiwei. Keduanya bagaikan raja yang saling mendukung. Saat mereka berkumpul, kegembiraan tak hanya berlipat ganda, tetapi juga berlipat ganda. Suasana pun semakin meriah. Kamu bisa bantu kami merawat hewan peliharaan kami, kata Qi Yue sambil menggelengkan kepala dan mengembuskan napas dingin. Dan aku tahu, Weiwei, kamu mendaftar untuk kompetisi perawatan hewan luar biasa, kan? Lin Weiwei. Lin Weiwei merasa ngeri. Dia jelas merahasiakannya dari semua orang dan tidak berani memberitahu siapapun, jadi mengapa Qi Yue masih mengetahuinya? Hehe gelombang, Qi Yue berkacak pinggang, raut wajahnya terlalu angkuh, kalau kau sudah melakukannya, pasti akan ada jejaknya. Kita kan sahabat karib. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari keanehanmu? Kau meremehkanku. Jangan khawatir, kata Qi Yue sambil melambaikan tangannya lebar-lebar, aku tidak akan menganggapmu melebih-lebihkan diri sendiri atau semacamnya. Aku sepenuhnya mendukungmu. Aku yakin Weiwei, kamu pasti bisa mencapai final. Mendengar ini, Lin Weiwei tidak dapat menahan diri untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia tidak mengatakannya karena dia tidak ingin mengalami kematian sosial yang sama seperti yang dialami Qiao Bai.
Jangan bicarakan di mana letak kekuatan Qiao Bai. Antusiasme yang begitu besar. Lin Weiwei berharap ada celah di bawah kakinya sehingga dia bisa merangkak ke dalamnya tanpa harus melihat siapapun. Hebat, hebat. Li Gan, yang baru saja mendengar kabar tersebut, bersorak antusias di pinggir lapangan. Kudengar para peserta kompetisi ini tampaknya sangat cakap dan berpengalaman dalam merawat hewan peliharaan. Ya. Aku tidak menyangka kalau kamu, Weiwei, yang biasanya terlihat pendiam, ternyata punya masalah sebesar ini. Dukung. Kami pasti mendukung dan menyemangatimu. Kata Li Gan bersemangat. Ngomong-ngomong, kalau sudah waktunya, kita lihat saja apakah Qiao Zi sudah bebas dan ajak semua orang. Mungkin dia bisa memberimu saran. Apa? Qiao Bai adalah seorang profesional dalam evolusi hewan peliharaan, tetapi dia tidak memiliki pengalaman dalam perawatan hewan peliharaan. Tidak, Li Gan, dalam hatiku, ayahku tersayang maha kuasa. Qiao Bai, acuh. Qiao Bai bersin 7 atau 8 kali berturut-turut. Su Fang, Su Zengming, dan Muller menatap Qiao Bai dengan cemas. Apakah kamu sedang pilek? Meskipun suhu di kota Lingbo tidak terlalu buruk, kita tetap perlu sedikit berhati-hati saat berada di laut. Kenakan lebih banyak pakaian. Ayo, Coca-Cola dan Ginger Ale, 2 teguk saja sudah panas. Qiao Bai melihat minuman cola di depannya yang berbau jahe kuat, Qiao Bai tergoda untuk menolaknya. Saya tidak bisa minum sedikit pun. Dorong hingga terbuka. Tidak apa-apa, pasti ada yang membicarakanku di belakangku, kata Qiao Bai serius. Lalu dia bertemu dengan 3 pasang mata yang penuh dengan ketidaksetujuan. Siapa yang bisa bersin 7 atau 8 kali berturut-turut setelah dimarahi? Profesor Qiao Bai, Anda bukan anak kecil lagi. Anda harus menjaga kesehatan tubuh Anda. Sebenarnya, jika itu Qiao Bai, bukan tidak mungkin banyak orang membicarakannya. Su Fang dan Su Zengming keduanya menatap pengkhianat yang telah mengubah kata-katanya. Mueller bersiul polos, melihat ke atas dan ke bawah namun tidak menatap mata mereka. Su Fang dan Su Zengming. Saya menyerah. Ada beberapa orang yang berkulit tebal. Su Fang dan Su Zengming menyerah pada Mueller dan berbalik untuk terus menatap Qiao Bai dengan mata tajam. Dihadapkan dengan kebaikan seperti itu, Qiao Bai ingin menolak dan melarikan diri, tetapi ia benar-benar tidak bisa melarikan diri di laut. Akhirnya, ia hanya bisa mencubit hidungnya dan meminum semangkuk sup jahe cola yang penuh cinta, ini seperti meminum racun. Su Fang dan Su Zengming berbalik dan minum segelas masing-masing. Obati penyakitnya jika Anda mengalaminya. Tidak ada pencegahan penyakit. Terkena flu saat naik kapal pesiar cukup merepotkan. Rasanya lumayan. Kurasa agak manis. Kurasa jahe parutnya kurang. Su Fang menghabiskan secangkir dengan mudah dan berkata sambil mengecap bibirnya. Menatap Qiao Bai yang jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, matanya penuh kebingungan. Benarkah begitu? Jelas lezat. Qiao Bai tidak ingin berbicara. Selera orang itu seperti estetikanya, beda-beda ya beda. Ini bukan soal enak atau tidaknya. Hanya saja, sulit diterima. Qiao Bai melambaikan tangan pada Su Fang. Diam-diam, biarkan dia sendiri. Sebaiknya jangan biarkan dia tahu siapa yang membicarakan dia di belakangnya, kalau tidak dia akan membuat orang lain minum sepanci penuh sup cola jahe. Qiao Bai, wajah ganas.jpg. Kami telah berada di laut selama 9 hari. Berdasarkan makhluk luar biasa yang ditemui di rute, Qiao Bai dapat menilai bahwa mereka semakin dekat dengan sumber blackening. Qiao Bai tidak yakin bahwa kemampuan bawaannya, jari emas, dapat memberitahu dia apa sumber kegelapan. Namun selalu mencoba. Kalau memang tidak berhasil, kumpulkan beberapa tanaman laut di sekitar, makhluk supernatural yang terinfeksi lebih parah, dan benda-benda lain lalu bawa kembali. Tunjukkan semangat penelitian yang serius. Kita seharusnya masih bisa meneliti sesuatu yang berguna. Memikirkan hal ini, Qiao Bai menghela napas. Tepat saat itu, Qiao Bai merasakan getaran dari teleponnya. Qiao Bai, meskipun tetapi,
Sinyal ponsel saya kurang bagus setelah melaut. Saya hanya sesekali menemukan sedikit sinyal, lalu sinyalnya hilang total begitu saya berbalik. Qiao Bai telah berhenti menggunakan telepon selulernya akhir-akhir ini. Selain memeriksa waktu, Qiao Bai hampir tidak pernah melihat ponselnya. Tanpa diduga, telepon bergetar. Mungkinkah ada sinyal, dan seseorang kebetulan mengiriminya pesan. Memikirkan hal ini, Qiao Bai mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Layarnya menyala. Qiao Bai dan tumor bermata besar di telepon, tidak, malaikat, 4 mata, pokoknya, mata mereka bertemu. Halo, suara, malaikat, yang kudengar sebelumnya terdengar dari telepon. Qiao Bai terkejut dan segera duduk tegak. Ia melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya sebelum akhirnya beristirahat. Ini bukan tempat untuk bicara. Meskipun tidak tahu mengapa, malaikat itu terbangun saat ini, Qiao Bai tetap berdiri dan bersiap meninggalkan Dek untuk mencari tempat yang tenang tanpa ada orang yang bisa diajak mengobrol. Malaikat, telepon seluler itu berkedip, suara menjadi kata, yakinlah, kami telah mendeteksi bahwa tidak ada penyadap manusia atau perangkat pemantau di sekitar Anda, jadi percakapan antara Anda dan malaikat tidak akan bocor. Qiao Bai menatap teks yang memenuhi layar ponsel, merasa sedikit rumit. Dia mencolek gelembung yang muncul di samping ikon, malaikat, saya merasa seperti punya hewan peliharaan di meja. Jadi, mengapa kamu bangun? Qiao Bai bertanya, jika dia ingat dengan benar, setelah keluar dari bengkel alkimia terakhir kali, malaikat jatuh ke dalam keadaan tidak aktif karena kekurangan energi, di mana dia dapat menemukan energi untuk menyerang. Malaikat itu